Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiban liyunzira ba'san shadida min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا والصلاة والسلام على نبي المصطفى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para jamaah Masjid At-Taubah yang mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada majelis ilmu ini, Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya. Yang sakit di antara kita, Allah berikan kesembuhan. Allah tambahkan rezeki kita. Yang punya hutang, Allah mudahkan untuk melunasi hutangnya. Yang punya hajat, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada maghrib hari ini di malam Jumat kita bisa bertemu kembali, kita bisa belajar kembali. Dan kalau kata Rasulullah, orang yang menunggu antara waktu sholat itu pahalanya seperti orang yang sholat. Jadi dengan insya Allah kita semuanya ini kan sedang menunggu waktu sholat Isya. Kalau jenengan pulang kira-kira ke masjid lagi itu berat apa berat? Apalagi sudah nonton sinetron Ikatan Cinta gitu ya. Apalagi saya nggak tahu. Ya artinya Masya Allah, kalau kita sempatkan waktu kita untuk belajar, maka insya Allah kita akan mendapatkan banyak keutamaan. Di antaranya yang Rasulullah sampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Orang yang jalan dari rumah menuju tempatnya Allah, suatu majlis untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Yang kedua, para malaikat itu akan turun memberikan ketenangan, memberikan kasih sayang, dan para makhluknya Allah itu memintakan ampunan kepada kita. Bahkan ikan yang ada di dalam laut itu pun meminta ampunan kepada kita. Sehingga kalau kita ingin diampuni dosa-dosa kita, maka sering-seringlah untuk menuntut ilmu, sering-seringlah menghadiri kajian majelis ilmu. Maka insya Allah ini kita sedang, meskipun sedang makan lemper nih, ini dosa-dosa kita sedikit demi sedikit diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena keutamaan majelis ilmu. Bahkan Rasul mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian itu melewati sebuah majelis ilmu, maka berhentilah. Melewati taman surga, maka berhentilah. Ya, Riyadul Jannah itu taman surga. Maka ada kitab namanya Raudhut. Kitab apa? Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh. Maka kita sekarang ini sedang berada di mana? Di taman surga. Insya Allah minimal dapat segernya AC. Nanti kita baru di taman. Nanti insya Allah kalau sudah dekat tamannya, mudah membuka pintunya. Tapi kalau ke taman surga saja nggak pernah, gimana bisa masuk ke dalam surga? Dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Abah Soleh dan juga pengurus takmir untuk menyampaikan dan berbagi ilmu mengenai tafsir. Alhamdulillah saya memang ngambil spesialisasi di Al-Azhar itu tafsir wa ulumul Quran. Jadi kuliah saya di Al-Azhar itu Fakultas Usuluddin, jurusan tafsir dan ilmu-ilmu Al-Quran. Dan tafsir yang sedang kita kaji saat ini Bapak Ibu, ini adalah tafsir yang saya pelajari langsung kepada yang menulis tafsir ini.
Beliau adalah Syekh Said At-Tantawi, Grand Syekh Al-Azhar yang sudah meninggal. Dan beliau setiap habis Jumat di asrama Al-Azhar itu belum boleh makan siang. Jadi kami itu kalau habis Jumatan tidak boleh makan siang di dapur sebelum selesai mengikuti tafsir ini. Jadi harus nunggu dulu sekitar 1-2 jam baru bisa makan siang. Dan beliau sampaikan rutin setiap Jumat. Beliau itu Grand Syekh kalau di Mesir kedudukannya sama dengan Perdana Menteri. Kenapa? Karena Mesir itu bisa merdeka karena wakafnya Al-Azhar, dihutangi sama Al-Azhar. Maka kedudukan Grand Syekh di Mesir itu tinggi sekali. Dan beliau termasuk seorang mufassir, karena setelah beliau itu belum ada yang membuat tafsir. Dan inilah yang kami pelajari di Al-Azhar yang menjadi diktat mata kuliah, namanya tafsir At-Tahlili ya. Tafsir ini dinamakan tafsir Al-Wasit ya, di Said At-Tantawi. Dan beliau memang sengaja menamakan wasit. Kenapa? Wasit itu artinya pertengahan. Jadi kalau ada wasit ya, jenengan sumber wasit itu kerjaannya apa? Ya, yang mengadili, yang menengahi. Maka tafsir Al-Wasit ini namanya tafsir Al-Wasit. Itu tafsir yang betul-betul ibaratnya menjadikan kita orang yang moderat, tidak terlalu keras, juga tidak terlalu lembek. Jadi insya Allah kajian dalam tafsir ini tafsir yang moderat, tafsir yang kontemporer, yang penuh dengan banyak ilmu. Kemudian kita akan mengawali dari surat An-Nas. Kira-kira surat apa Bapak Ibu yang sering kali dibaca dalam sholat jenengan? An-Nas, Kulhu gitu ya, Al-Kautsar gitu nggih. Al-Asr ya, pokoknya yang pendek-pendek lah. Nah, nggak apa-apa nggih. Artinya yang penting kalau kita terbiasa baca surat-surat pendek, namanya saja surat pendek nggih. Profesor Asin Sakho itu guru besar di IIQ, PTIQ itu membuat rumusan Al-Quran seperti piramida yang terbalik. Jadi Al-Quran itu kan dari Al-Baqarah dulu, yang panjang-panjang dulu, baru kemudian yang pendek-pendek. Kenapa? Karena kalau Al-Baqarah itu sudah dikuasai, maka kosakatanya itu berulang-ulang gitu. Nah, insya Allah kita akan balik ya. Kita akan mempelajari yang pendek-pendek dulu, karena kita hafal mana Bu? Al-Baqarah apa An-Nas? Nah, kita mulai dari yang dihafal dulu nggih, supaya kalau yang sudah dihafal ini lebih mudah untuk difahami. Sehingga tujuan kita selesai mengkaji surat An-Nas, minimal pas baca surat An-Nas dalam sholat lebih memahami, lebih menikmati. Baik. Ya. Surat An-Nas ini sebetulnya bukan surat yang terakhir diturunkan dalam Al-Quran ya, atau ayat yang terakhir diturunkan dalam Al-Quran. Namun secara urutan ya, memang surat An-Nas ini adalah surat yang terakhir ya. Surat yang terakhir, surat yang keberapa? 114 ya. Dan memang diturunkan setelah surat Al-Falaq ya. Dan dinamakan sebagai Al-Mu'awwidah Ats-Tsaniyah, atau surat yang di dalamnya itu isinya adalah perlindungan ya. Maka surat Al-Falaq dan An-Nas sebetulnya itu tidak diturunkan terpisah, tapi berkelanjutan gitu. Jadi ceritanya adalah Rasulullah terkena sihir seorang wanita Yahudi ya. Maka kenapa kalau di surat Al-Falaq itu min syarrin naffatsat, an-nafith itu penyihir yang meniup, tapi naffatsat ini jamak muannats salim, para penyihir perempuan yang meniup ya. Sehingga Rasulullah ketika disihir ya, maka Rasul itu meminta perlindungan dan pertolongan kepada Allah, sehingga Allah mengutus malaikat Jibril untuk membebaskan Rasulullah dari sihir dengan 2 surat, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Maka dinamakan Al-Mu'awwidhatani, 2 surat yang diturunkan sebagai sebuah perlindungan. Surat An-Nas, An-Nas itu artinya apa Bapak Ibu? Manusia saja atau manusia-manusia? Jadi ini jamak ya. Kalau satu manusia bahasa Arabnya adalah
insan. Ya. Kalau banyak manusia namanya An-Nas atau Nasun, gitu ya. Lah, surat An-Nas ini diturunkan ya untuk seluruh manusia, bukan untuk mukmin atau muslim. Karena ada surat yang khusus untuk mukmin namanya surat Al-Mu'minun. Ya, meskipun memang tidak semua isinya adalah berkaitan dengan masalah keimanan. Atau surat Al-Munafikun tidak hanya diturunkan untuk orang munafik, tapi surat An-Nas ini isinya adalah sebuah pelajaran yang universal untuk seluruh umat manusia. Ya. Apa yang pertama yang harus kita fahami dari ayat yang pertama? Bagaimana bunyi ayatnya? Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Diawali dengan kata-kata qul. Ya. Ada berapa surat yang diawali dengan qul? An-Nas, terus Al-Falaq, terus Qul Wallahu Ahad, terus Qul Ya Ayyuhal Kafirun ya. Nah, tapi yang dikenal cuma trikul saja ya. Ya, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas ya. Dan memang nanti di akhir ada amaliyah yang Rasulullah ajarkan setiap sebelum tidur membaca trikul tadi itu ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas. Dan Rasulullah bahkan sampai akhir hayatnya tidak pernah meninggalkan amaliyah ini. Setiap sebelum tidur membaca itu ya, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ditiupkan kepada kedua telapak tangan seperti ini ya. Kemudian diusapkan pada kepala, wajah dan anggota tubuh yang terjangkau berapa kali? 3 kali ya. Kenapa? Karena 3 surat itulah yang kemudian melindungi kita. Melindungi dari apa? Dari sihir, dari mungkin keburukan makhluk yang datang ketika malam hari, mungkin juga dari kejahatan dan sebagainya. Maka ini adalah surat perlindungan ya. Dan diawali dengan kata-kata qul. Qul artinya apa? Katakanlah. Siapa yang disuruh berkata? Nabi Muhammad SAW. Jadi qul ya ayyuha Muhammad, qul ya Muhammad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apa yang harus diucapkan Rasulullah? A'udzu birabbin nas. Jadi malaikat Jibril turun ya, kemudian menyembuhkan Rasulullah dengan cara, wahai Muhammad, bacalah ini, ucapkanlah ini. Seperti jenengan kalau nonton orang yang mau meninggal ya, kan ditalkin, ayo moco Pak, moco. Begitu pula malaikat Jibril menuntun Nabi Muhammad, wahai Muhammad, bacalah ini. Apa? A'udzu birabbin nas. A'udzu apa artinya? Aku berlindung. Maka ada namanya ta'awudz. Ta'awudz itu artinya apa? Meminta perlindungan kepada Allah. Ya. Bagaimana bacaan ta'awudz? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Jenengan kalau pengen salatnya khusyuk, pas salat itu diganggu ya dengan mikir sarapan, mikir utang ya. Supaya fokus lagi baca ta'awudz dalam hati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu namanya ta'awudz. Kita meminta perlindungan kepada Allah. Kemudian di dalam tafsirnya dikatakan, kenapa kok diawali dengan Robbi? Jadi ada tiga urutan. Yang pertama Robbi, kedua Malik, ketiga adalah Ilah. Ya. Apa maksudnya? Kita ini diminta perlindungan. Ya. Jadi kul ini apa artinya tadi Bapak Ibu? Katakanlah, bacalah atau ucapkanlah. Sehingga kul ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad ketika itu saja, tapi kalau bisa setiap malam. Ya. Jadi dalam Al-Quran itu ada sebuah kaidah, apa yang diwajibkan kepada Nabi Muhammad juga diwajibkan kepada umatnya dalam perkara-perkara perintah dalam Al-Quran, gitu ya. Kecuali dalam beberapa hal. Maka khitabnya untuk Rasul, begitu pula khitabnya untuk umatnya. Oleh karena itu, ya, kita harus memperbanyak baca surat An-Nas ini, gitu nggih. Meskipun jangan masa subuh An-Nas, duhur An-Nas, bukan seperti itu nggih. Jadi An-Nas ini bukan kemudian setiap sholat bacanya An-Nas, nanti malaikatnya bosan nanti nggih. Ini hafalannya kok cuma surat An-Nas saja ini. Gitu. Maksudnya adalah kita memperbanyak untuk betul-betul mengatakan dalam hati apa? Aku berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan yang lainnya. Itu maksudnya. Jangan kita berharap kepada yang
lain. Itu nggih. Maka berharap hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok berharap hanya kepada Allah? Supaya tidak kena PHP. Apa PHP? Pemberi harapan palsu, gitu nggih. Ya, harapan kita gantungkan kepada Allah, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Allah lah maka berharap. A'udzu altaji'u wa a'tasimu. Maka makna a'udzu di sini Syekh Tantoim menafsirkan adalah tidak hanya kita meminta perlindungan, tapi a'tasimu. A'tasimu dikata ismah. Ismah itu tameng, gitu. Ibaratnya kalau kita diserang orang, supaya kita terhindar dari serangan itu ada tamengnya. Nih. Jenengan saat ini, nih, supaya tidak kena corona memakai apa? Masker. Masker ini adalah i'tisam atau ismah, tameng. Lah, ketika kita baca surat An-Nas, maka sebetulnya kita sedang meminta tameng kepada Allah. Ya, dari apa? Dari segala macam keburukan termasuk corona. Ya, bisa jadi kita ini kan kena corona gitu nggih. Cuma kita nggak merasa. Ada orang yang OTG. Bisa jadi harusnya kita kena corona, tapi kemudian Allah lindungi kita. Nah, itulah perlindungan tameng-tameng itu. Kenapa bisa terjadi? Karena kita senantiasa berzikir kepada Allah dan bisa jadi memperbanyak membaca surat An-Nas. Bimurabbihim wa muslih umurihim wa ra'i syu'unihim. Rabb itu artinya 3. Yang pertama, Rabb itu adalah murabbi. Murabbi itu yang mengatur, yang membimbing. Yang kedua adalah muslih umurihim, yang memperbaiki segala urusan. Dan yang ketiga adalah wara'i syu'unihim, yang mengawasi. Artinya apa? Kalau kita baca Bapak Ibu, qul a'udzu birabbin nas, harusnya dalam hati itu kita merasa, oh, ternyata saya sekarang ini sedang diawasi oleh Allah. Sekarang saya ini sedang dilihat oleh Allah. Dan kita harus meyakinkan dalam hati, hanya Allah lah yang mampu menolong saya. Seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah malikin nas. Ya. Ada yang mengatakan malik dengan malik itu berbeda artinya. Kalau maliki yaumiddin, mimnya panjang apa pendek? Maliki yaumiddin, mimnya panjang apa pendek? Panjang, ya. Kalau malik, ya, mimnya panjang itu artinya penguasa. Kalau malik, ya, mimnya panjang atau pendek? Malikin nas pendek, ya. Itu artinya apa? Raja. Apa maksudnya? Malikin nas, rajanya manusia, yaitu al-malik li amrihim mulkan taman, ya. Raja itu ibarat adalah yang memiliki, ya, atau malik di sini itu artinya yang pemilik, ya. Malikin nas itu bisa diartikan rajanya manusia atau yang memiliki manusia, gitu. Artinya apa? Ketika kita mengatakan malikin nas, kita harus sadar kita ini adalah miliknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ilahin nas alladzi yadinu lahun nas bil ubudiyyah wal khudu' wat ta'ah wahda. Ya. Dan kemudian setelah kita merasa kita ini miliknya Allah, sehingga kita ini harus kembali kepada Allah. Ibarat kalau jenengan punya HP rusak, Bapak Ibu. Kalau HP rusak itu diservis ke bengkel, bisa nggak? Nggak bisa. Kalau HP-nya rusak, diservisnya kemana? Ya tukang servis HP, gitu gitu. Begitu pula kita sebagai manusia kalau rusak, diservisnya kemana? Ke Allah yang memiliki kita. Maka jangan sampai salah servis kita ini. Ya, orang sakit, orang yang imannya kurang, kemudian perginya ke mall. Kira-kira sembuh nggak? Nggak sembuh. Tapi kalau orang yang sudah imannya kurang, kemudian dia banyak maksiat, sedang rusak, maka harus pergi kemana? Ke rumahnya Allah, yaitu masjid Allah, dan kemudian akan mendapatkan perbaikan. Kemudian ilahin nas, ya, ilahin nas itu setelah kita merasa bahasanya Allah itulah yang menciptakan kita, kemudian Allah itulah yang memiliki kita, dan yang ketiga adalah Allah itu yang memberi kenikmatan kepada kita, sehingga kita harus banyak bersyukur kepada Allah.
Cara supaya kita bersyukur kepada Allah ya adalah kita mengingat nikmatnya Allah. Maka dalam surat Al-Kautsar itu bagaimana ayatnya? Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kalian Al-Kautsar. Apa Kautsar itu? Nikmat yang banyak. Dari kata katsir. Katsir itu banyak. Dalam bahasa Arab ada namanya sighah mubalaghah. Katsir menjadi kautsar. Artinya apa? Nikmatnya Allah enggak hanya banyak tapi sangat banyak sekali. Nah, terus kalau nikmatnya Allah sangat banyak sekali, apa yang harus kita lakukan? Fasholli li rabbika. Kita harus sholat khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Wanhar. Nah, ini dia ditulis apa wanhar? Dan berkurban. Nah, maka benar kata Abah Soleh, jangan sampai karena corona kurbannya berkurang. Kenapa? Kita berkurban ini supaya apa? Supaya kita bersyukur atas nikmatnya Allah. Nikmat Allah kalau dihitung dengan uang 3 juta, banyakkan mana Bapak Ibu? Banyak nikmatnya Allah. Maka supaya Allah memberikan terus nikmatnya, kita ini sholat dan berkurban. Maka saya doakan mudah-mudahan semua yang ada di sini Allah mudahkan untuk bisa berkorban. Jangan lagi ada yang berkorban perasaan saja ya. Betul-betul berkorban kambing atau sapi. Ditulis tiket menuju surga. Kenapa? Karena nanti inilah kendaraan kita menuju surga. Kemudian setelah kita mengakui 3 sifatnya Allah, Allah adalah rububiyah, zat yang maha mengatur segalanya. Allah adalah mulukiyah, zat yang merajai, memiliki segalanya. Allah adalah uluhiyah, Allah adalah zat yang harus kita sembah. Maka apa yang harus kita meminta perlindungan dari Allah itu? Maka jawabannya adalah yang keempat, min syarril waswasil khannas. Min dari syarri, keburukan atau kejahatan. Jadi Bapak Ibu ya, kita ini harus betul-betul berlindung kepada Allah karena banyak sekali kejahatan atau keburukan. Yang pertama adalah al-waswas. Was-was itu apa artinya was-was? Nggih? Ya, jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan rasa was-was gitu nggih, rasa ragu-ragu dan sebagainya. Tapi was-was di sini itu adalah sebuah sifat ya, sebuah sifat yang menunjukkan bahwasanya bisikan-bisikan ya. Bisikan-bisikan siapa? Bisikan-bisikan setan. Jadi was-was itu adalah kekuatannya setan yang selalu menggoda dan membisik. Oke. Jadi Bapak Ibu, setan itu gak bisa memaksa kita. Tapi setan itu hanya apa? Membisikkan kepada kita. Nah itu loh, sepeda motor api, gak pengen ta. Nah itu loh mobilnya Pak A api, gak pengen ta. Itu bisikan-bisikan. Ya. Masalahnya kita itu sering ikuti bisikannya apa sering menolaknya. Ayo mari ini ono ikatan cinta kak ndang boleh ta. Ayo ngantuk oh. Ini bisikan. Setan tuh nggak bisa memaksa kita, tapi hanya membisikkan, menggoda kita. Lah tergantung kita. Kita mau menang dari bisikan setan atau kita kalah. Mau menang atau kalah Bapak Ibu? Menang. Ya. Dan cara supaya kita menang dari setan yang paling gampang, jenengan sholat, kalau khusyuk dari takbir sampai salam jenengan menang. Jenengan kalau pengen tahu menang dari setan ketika sholat, khusyuk dari takbir sampai salam, itu berarti kita menang. Tapi kalau sholat kemudian pikirannya kemana-mana, lali rakaat piro iki yo. Wis mari maca surat apa gurung ya, berarti kita kalah dengan setan. Ini cara yang paling mudah kita tahu menang atau kalah dengan setan. Maka setan itu senantiasa, artinya apa? Setan itu sifat atau makhluk? Setan itu sifat atau makhluk Pak? Sifatnya. Makhluknya Allah hanya 2. Apa? Jin dan manusia. Maka di akhir minal jinnati wan nas. Artinya apa? Setan itu adalah sifat yang dimiliki oleh jin dan dimiliki oleh manusia. Ya. Lah, maka kalau membenci orang, jangan benci orangnya, tapi benci apa? Setannya, benci sifatnya. Jenengan nggak suka sama orang, jangan nggak suka sama orangnya, tapi nggak suka apa? Sifatnya saja.
setannya saja, karena sifat itu bisa berubah. Tapi jangan kemudian kita benci orangnya, karena orang itu juga bisa bertaubat. Kemudian al-waswas yang senantiasa menggoda, membisikkan, maka kekuatannya setan itu senantiasa dan selalu menggoda jenengan. Dari arah mana? Dari arah depan. Kalau nggak bisa dari arah depan, dari mana? An khalfi, belakang. Kemudian nggak bisa belakang, dari mana? An aimanin, dari arah kanan, dari arah kiri. Kemudian tujuannya setan dari surat As-Saffat, fala tajidu aktsarum syakirin, orang itu akan digoda dan targetnya setan banyak nanti yang tidak bersyukur. Maka kalau jenengan saat ini masih bersyukur Bapak Ibu, ya, masih bersyukur berarti jenengan masih menang dari setan. Tapi kalau sudah hilang rasa syukur itu, apalagi kemudian kufur, maka kalah daripada setan, karena targetnya setan membuat orang yang tidak bersyukur. Al-khannas itu alladhi yata'akharu wa yatawara. Apa al-khannas? Khannas itu yang sembunyi atau yang hilang. Jadi ini menunjukkan setan punya kekuatan, punya kelemahan. Setan kuat dengan senantiasa menggoda kita. Setannya ustadz, ya ustadz setan. Setannya profesor, ya profesor setan. Karena semakin tinggi orang imannya, maka setannya juga semakin kuat. Bayangkan saja gimana setan gak profesional, orang kerjaannya gak masak. Ada gak setan yang masak? Gak ada. Ada gak setan yang nyari uang? Gak ada. Terus kerjaannya setan 24 jam apa Bapak Ibu? Budoai. Gimana gak profesional setan kalau kerjaannya hanya gudo? Maka setan punya kekuatan senantiasa gudo. Masalahnya setan hanya menggoda. Kita ini jangan sampai ikut godaannya setan. Kita bisa menolak godaannya setan. Kapan? Al-khannas, ketika kita ingat Allah, berzikir, beristighfar, maka khannas, setan itu langsung sembunyi. Setan itu langsung menghilang. Bahkan Rasul pernah menyampaikan kepada sahabatnya, ya, ketika itu sahabat itu makan lahap, belum baca doa, ya. Kemudian ingat, tinggal satu cuil, Bu, satu cuil lemper itu, Bu, ya. Nah, padahal habis semuanya tinggal satu cuil. Sahabat itu ingat kemudian baca doa. Gimana doanya? Bismillahi awalahu wa akhirahu. Bismillah di awal dan di akhir. Langsung seketika itu, mohon maaf, ngapunten, setan ikut makan makanannya, langsung dimuntahkan. Ini kan kekuatannya orang yang beriman dengan berdoa kepada Allah. Maka setan itu kuat, senantiasa menggoda, tapi setan itu lemah manakala kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, manakala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi setan kekuatannya apa Bapak Ibu? Senantiasa gudo. Kelemahannya setan itu apa? Bersembunyi atau hilang. Kapan? Manakala kita berzikir kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tempatnya godaan setan itu di mana? Sudur. Sudur itu artinya dada. Kenapa kok dada? Jenengan kalau kaget kira-kira megang dahi atau megang dada? Aduh, nggak mungkin gitu nggih. Dadanya, ya Allah gitu nggih. Dan di dalam dada ada yang namanya sebuah kunci manusia atau supirnya keimanan, yaitu namanya hati. Dan inilah yang digoda oleh setan. Setan membisikkan keburukan dalam hati kita. Dan hati itu bisa sakit, bisa sehat. Kalau hatinya sakit gimana? Iri terus. Ciri orang yang hatinya sakit SMS Bapak Ibu. Napa? SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Nah itu. Napa? Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kalau seandainya jenengan ada SMS itu gini, maka itu harus betul-betul langsung istighfar kepada Allah. Astagfirullah, karena hatinya sedang sakit. Dan inilah yang disasar oleh setan. Yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas, dari jin. Nah, ini dia. Jadi makhluknya Allah ada berapa? 2. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, ya. Kenapa kok jin dulu didahulukan? Ya, karena memang yang banyak jadi setan itu adalah jin, dan jin itu dari kata jannah yang artinya tidak bisa terlihat. Maka jannah
Jannah itu dari kata jannah juga, jinnah, yang saat ini kita belum bisa melihat. Ya. Maka yang namanya setan itu banyak dari golongan jin, yang itu adalah kaki tangan dari iblis. Ya. Jadi iblis itu adalah pemimpin daripada jin yang jahat, jin yang menggoda. Dan iblis, ya, iblis itu tidak meninggal, tidak bisa mati. Tapi jin bisa mati. Jin itu bisa mati meskipun usianya panjang, gitu nih. Dan mohon maaf, jin itu kuat, ya. Bahkan bisa menjadikan orang nggak punya anak itu bisa dari jin. Kontrakan nggak laku-laku bisa dari jin. Punya dagang, punya bisnis, kemudian nggak laku-laku bisa dari jin. Tapi tadi jin itu juga punya kelemahan manakala kita senantiasa berzikir kepada Allah, membacakan ayat Al-Quran, maka jin itu akan hilang. Gitu nggih. Minal jinnati wan nas, maka musuh atau setan itu kebanyakan dari golongan jin dan juga wan nasi dari manusia. Loh kok bisa Ustaz manusia itu jadi setan? Bisa nggak kira-kira manusia jadi setan? Ya, misal anak rewel, ya, mau ke masjid anak rewel digandoli, ini godaan ini. Ya. Kemudian TV, TV ini juga godaan. HP godaan betul, godaan. Ya ini setan ini. Ya, setan gepeng ya. Jangan gitu, disedekahkan buat beli sapi gitu. Ya. Kalau seandainya setan gepeng ini merusak, sudah gantikan sapi saja atau kambing gitu nggih. Masyaallah. Maka Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah yang pertama, ketika kita membaca Qul a'udzu birabbin nas, mari kita fungsikan Allah itu betul-betul sebagai Rabb, ya. Kita betul-betul tadabburi Qul a'udzu birabbin nas, sudahkah Allah betul-betul sudahkah kita merasa Allah mengawasi kita? Gitu nggih. Sudahkah kita betul-betul merasa dibimbing oleh Allah dan kita ikut jalannya Allah ketika membaca Qul a'udzu birabbin nas? Kemudian ketika kita membaca Malikin Nas, sudahkah kita betul-betul merasa miliknya Allah? Kalau kita betul-betul miliknya Allah, maka kalau kita ada masalah kembali kemana? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jenengan kalau sujud itu kan bisik-bisik gitu nggih. Subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma fili. Bisik-bisik, tapi bisikan jenengan itu didengar di langit. Suara yang lirih, yang bisik-bisik bisa terdengar di langit dengan cara kita bersujud. Maka Rasul bersabda, aqrabul makani ilallah fis sujud, tempat yang paling dekat dengan Allah adalah ketika sujud. Sehingga kalau punya masalah, sujud yang lama. Dan kemudian dipasang di status gitu nggih. Pasang ketika sujud kita, kemudian itulah yang akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita membaca Ilahin Nas, kita harus betul-betul merasa bahwasanya Allah itu adalah tujuan hidup kita dan zat yang kita sembah, sehingga kita sembah itu karena rasa syukur kita, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nikmatnya Allah banyak sekali. Kalau jenengan saat ini masih merasa saya kok beberapa hari ini diuji, mana nikmatnya Allah? Ya. Jenengan coba mikir di dalam diri ini. Jenengan dikasih sehat itu sudah nikmat. Saya pernah dan sering dulu menemani almarhum bapak saya cuci darah. Cuci darah itu Masya Allah, kita betul-betul bersyukur. Karena orang yang cuci darah itu tidak harus tua. Ada yang 17 tahun cuci darah, Bapak Ibu. Ada orang yang 25 tahun hidupnya cuci darah. Artinya apa? Seminggu sekali, seminggu 2 kali dia harus cuci darah. Kalau nggak cuci darah, maka kulitnya akan hitam, badannya nggak enak. Lah kalau kita sekarang sudah dikasih oleh Allah kesehatan, itu merupakan nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Meskipun saat ini nggak punya uang atau sedang ada cicilan, syukuri kita masih sehat. Karena kalau kita bersyukur kita masih sehat, insya Allah Allah akan berikan kenikmatan-kenikmatan itu. Kemudian ayat 4-6, apa yang harus kita meminta perlindungan? Yang paling terpenting adalah kita meminta perlindungan dari musuh kita, yaitu apa? Setan. Ya. Setan punya kekuatan apa? Yang senantiasa
menggoda al-waswas. Tapi setan punya kelemahan apa itu? Kalau kita berzikir, kalau kita berdoa, maka setan langsung hilang. Saya pernah menyampaikan mungkin di waktu subuh itu doa yang harus kita baca setiap kali kita keluar rumah. Bagaimana doanya? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ada tiga kekuatan yang diberikan oleh orang yang doa dengan doa itu. Masih ingat yang pertama adalah apa? Hudita, dia dijamin hidayah. Kalau dia keluar rumah ada godaan-godaan, dia sudah diberikan oleh Allah hidayah. Ya. Kenapa? Karena biasanya godaan itu biasanya bapak-bapak, banyakan itu di luar rumah apa di dalam rumah, Pak? Di luar rumah. Ya. Nah kalau kita keluar rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, maka kita akan dijaga dari godaan itu, diberikan hidayah. Hudita wa kufita diberi kifayah atau kecukupan. Maka insya Allah kalau dalam perjalanan baca doa ini, meskipun bensinnya tinggal 1 strip gitu ketika mogok dekat dengan pom bensin. Kalau motornya itu rusak dekat dengan bengkel. Ini Allah sudah berikan kufita, kecukupan itu. Dan yang terpenting adalah wukita, wikoyah, yaitu keselamatan. Insya Allah jenengan gak akan tertabrak, gak akan kena musibah, gak akan kecelakaan kalau sudah baca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dan di redaksi setelahnya fatatanaha lau syayatin, Rasul mengatakan setan itu setelah tahu orang yang baca doa ini tanaha dari kata nahiyah itu mojok. Artinya apa? Orang yang keluar dari rumah baca doa ini, setan itu sudah menyambut di depan, tiba-tiba terpental seperti jenengan punya tenaga dalam. Ya. Dan setan mengatakan, wa kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya uqiya, sampai dengan putus asa, gimana lagi mencelakai orang ini? Gimana lagi menggoda ini? Orang ini sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bukti bahwasanya setan itu lemah, setan itu mudah dikalahkan manakala kita apa? Berzikir kepada Allah, manakala kita apa? Senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi yang Rasulullah sampaikan, kita harus membaca trikul tadi, nopo al-ikhlas, kemudian al-falaq, kemudian an-nas. Ya. Kemudian setelah itu diapakan? Ditiupkan, ya. Kenapa kok ditiupkan? Karena ini ada kaitan dengan an-nafasat. Nafasat itu kata nafasa. Nafasa yanfuthu itu meniup. Karena orang penyihir itu juga ditiupkan. Mantra-mantra itu kan disebul, gitu ya. Maka kita juga harus menyebul itu ya, disebul tapi dengan bacaan Al-Quran. Trikul tadi itu disebul, kemudian diusapkan kepala, wajah dan anggota tubuh berapa kali? 3 kali. Maksudnya gimana? Yang baca trikul tadi itu diucapkan sekali, baca lagi diusapkan sekali, baca 3 lagi kemudian ditiupkan sekali. Ya. Kalau nggak bisa 3 kali gimana? Gak apa-apa baca sekali. Yang penting mojo sampai tidak baca gitu nggih. Nah, insyaallah jenengan kalau tidur membaca itu tidur jenengan nyenyak insyaallah. Mimpinya mimpi indah insyaallah. Dan bisa dibangunkan Allah ketika tahajud ya. Mohon maaf, tidur nyenyak sekarang itu susah, apalagi di Gaza, di Palestina. Susah Bapak Ibu. Bahkan ada orang ya, muslimah Gaza, muslimah Palestina itu kalau tidur enggak pernah melepaskan jilbab. Muslimah Gaza ya, kalau tidur nggak pernah melepaskan jilbab. Kenapa? Karena kalau tiba-tiba dia tidur dan dibom, dia sudah menutup auratnya, masya Allah. Ya, jadi bersyukur kita bisa tidur dengan nyenyak. Apalagi dibangunkan oleh Allah untuk kemudian bisa tahajud. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk mukadimah malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah setiap kali kita membaca surat An-Nas, tidak hanya sekedar baca, tapi bisa kita pahami, kita nikmati, dan kita terus baca ini
minimal kita tahu kelemahannya setan dan kita harus menang dari setan dengan cara apa? Dengan memperbanyak doa, berzikir, dan kita harus ingat bahwasanya Allah itu adalah zat yang murabbi, yang mengawasi, kemudian Malik yang memiliki, dan Allah adalah zat yang harus kita sembah, harus kita minta pertolongan dan minta perlindungan, karena hanya Allah yang mampu melindungi kita. Dan ini saya terakhir mau memberikan Bapak Ibu, kalau kita punya masalah jangan bilang ya Allah masalahku banyak. Oke. Kalau doa atau kalau punya masalah jangan seperti itu, kita rubah mindset. Ya Allah cicilan saya 5 juta per bulan ya Allah. Ya Allah utangku ciake ya Allah. Kita rubah. Oke. Gimana ngerubahnya? Wahai cicilan, wahai hutang, aku punya Allah yang maha besar. Wahai penyakit, wahai kesusahan, aku punya Allah yang maha besar. Maka insya Allah Allah akan melindungi kita, Allah akan menolong kita, dan semuanya itu akan kecil kalau kita sudah bergantung kepada Allah yang maha besar. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.